Bab 964. Dia terlahir tak terkalahkan. Kitab Orang Mati. Mile sedikit mengernyit, apakah itu teknik pelatihan? Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, benar. Mile ragu-ragu, lalu berkata, apakah hebat? Pria berbaju hitam itu tertawa, tergantung membandingkannya dengan siapa. Jika kamu membandingkannya dengan pendahulu dulu, itu tidak terlalu kuat, tetapi jika kamu membandingkannya dengan beberapa binatang asing di sini, itu dianggap kuat. Mile terlihat serius, bisa mengalahkan binatang asing di dalam sini. Pria berbaju hitam itu mengangguk, ya. Mata Mile berbinar, begitu kuat. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, apa kamu tahu energi kematian? Mile mengangguk, aku tahu, ada energi kehidupan dalam tubuh manusia, tetapi saat seseorang akan mati, maka akan ada energi kematian. Pria berbaju hitam mengangguk, Kitab Orang Mati, melatih energi kematian. Alasan mengapa aku mengatakan itu cocok untuk KM, karena tubuh fisik kamu cocok. Jika itu orang lain, mungkin tidak mengamalkan Kitab Orang Mati, karena orang biasa tidak tahan erosi energi kematian. Tapi tubuh fisikmu sangat istimewa, itu pasti karena kamu telah berlatih beberapa teknik pelatihan khusus. Mile mengangguk, aku ini adalah tubuh pedang, diisi dengan jiwa pedang dan energi pedang yang tidak ada habisnya di tubuhku. Pria berbaju hitam sedikit mengangguk, teknik pelatihan yang sangat menarik, tubuh fisikmu cocok untuk berlatih Kitab Orang Mati. Mile berkata dengan suara yang dalam, senior, apakah Kitab Orang Mati ini hanya melatih energi kematian? Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setelah kamu berlatih, kamu akan mengetahui rahasianya. Mile mengangguk, baik. Pria berbaju hitam itu melenturkan jarinya, cahaya hitam tiba-tiba masuk di antara alis Mile. Mile sedikit gemetar, dan segera, pesan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Kitab Orang Mati. Lambat laun, ekspresi Mile menjadi serius, dan pada akhirnya, dia sangat bersemangat. Di pintu masuk tanah keabadian. Saat ini, Lin Siye dan yang lainnya masih belum pergi. Mario Yuan dan yang lainnya dari klan pemakan roh, serta Master Sekte tak terkalahkan tidak pergi. Dan kedua belah pihak telah berhenti berperang, karena ini tidak ada artinya, dan tidak ada yang bisa membunuh satu sama lain. Lin Siye berdiri begitu saja di pintu masuk tanah keabadian, sudah 6 hari sejak Mile masuk. Dalam 6 hari terakhir, dia belum pergi dari sini setengah langkah pun. Dia sedang menunggu. Mile bilang dia akan keluar dalam 10 hari. Jika dia tidak keluar, dia akan masuk. Mario Yuan dan yang lainnya juga tidak pergi, mereka juga menunggu, dan lihat apakah Mile akan keluar dalam 4 hari. Jika tidak keluar, itu berarti Mile mungkin sudah mati. Dan jika keluar, mereka telah memikirkan masalah ini, jika Mile keluar, itu berarti benar-benar menentang langit. Bahkan master seperti Derino Yuan setelah masuk langsung dipenggal, tapi Mile bisa keluar hidup-hidup. Apakah ini normal? Saat ini, semua orang sedang menunggu. Tidak jauh dari situ, di samping Master Lady, Wita Zhang tiba-tiba berkata, Master, kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Master Lady bertanya, khawatir kenapa? Wita Zhang memandang Master Lady, kamu sepertinya berpikir dia akan baik-baik saja. Master Lady memandang tanah keabadian dan berkata dengan ringan, tunggu dan lihat saja. Wita Zhang berkata, bagaimana jika dia mati? Master Lady perlahan menutup matanya, tidak akan. Wita Zhang menatap Master Lady dalam-dalam, lalu melihat ke tanah keabadian, bisakah pria itu keluar hidup-hidup? Dia tidak tahu.
Tanah keabadian, tempat ini disebut tiga tanah terlarang, itu bukan main-main. Sejak zaman dulu, dia hanya mengenal satu orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah masuk, dan itu adalah pendahulu. Adapun Darli Chen, itu tidak dihitung sama sekali, pihak lawan hanya berjalan di depan pintu, tetapi dalam lingkaran ini, tubuh fisik hilang. Bisakah Milei kembali hidup-hidup? Ini adalah pertanyaan di hati semua orang di lapangan. Tanah keabadian, di dalam aula, Milei duduk bersila di tanah, dia memancarkan energi kematian yang kuat di sekelilingnya. Kitab orang mati. Bagian paling menakutkan dari kitab orang mati adalah tubuh abadi. Menggunakan energi kematian untuk mengubah tubuh fisik sendiri menjadi tubuh abadi, dan tubuh abadi ini, secara garis batas tertentu, lebih kuat dari tubuh eternal yang disebutkan lantai 9. Eternal, hanya tubuh fisik yang abadi, dan abadi, memang benar-benar bisa abadi. Tentu saja, tidak ada orang yang benar-benar bisa abadi. Yang disebut tubuh abadi mengacu pada kemampuan membuat tubuhnya sendiri menjadi mati, palsu dalam waktu singkat. Setelah keadaan ini, tubuhnya akan kebal selama periode ini. Kecuali kekuatan seseorang lebih besar dari energi kematiannya sendiri. Selain itu, setelah mengamalkan kitab orang mati, dia dapat menyerap energi kematian di dunia tanpa henti. Selama ada tempat di mana orang meninggal, akan ada energi kematian. Dan dia dapat menyerapnya, dan juga diserap otomatis oleh tubuhnya. Sederhananya, tubuhnya secara otomatis akan menjadi lebih kuat setiap saat. Tidak hanya itu, dia juga akan menguasai kekuatan baru, energi kematian. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba berkata, di dunia ini, ada sebuah daftar yang disebut daftar energi. Di zamanku, energi nomor 1 disebut energi leluhur, yang juga merupakan gumpalan energi paling awal di tempat kelahiran alam semesta ini. Energi ini lahir beriringan dengan alam semesta, dan dipelihara oleh alam semesta, sangat kuat, dan di bawahnya adalah energi keabadian. Katanya energi ini tersembunyi di dalam sebilah pedang. Memiliki pedang ini dapat memberi orang kehidupan abadi. Energi leluhur di urutan pertama, aku hanya mendengar dalam legenda, tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau tidak. Namun, energi keabadian ini aku tahu sedikit, dan itu memang ada. Milei menatap pria berbaju hitam, energi keabadian. Mungkinkah itu pedang keabadian? Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, benar. Dulu, konon di zaman Cambrian. Kemudian, dia memandang Milei, apakah kamu tahu Cambrian? Milei menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pria berbaju hitam itu mengangguk, wajar jika kamu tidak tahu. Sebelum zaman Cretaceous, ada zaman Cambrian, yang juga merupakan zaman yang tidak diketahui. Alasan mengapa menghilang, itu terkait dengan belenggu 5 dimensi. Dan karena beberapa peluang pribadi waktu itu, aku tahu sedikit tentang kejadian zaman itu. Di zaman Cambrian, ada dewa perang wanita bernama Aro tak terkalahkan. Orang ini tidak pernah mengalami kekalahan, saat itu, ada pepatah untuk menggambarkannya. Milei bertanya, kata-kata apa? Pria berbaju hitam memandang Milei, dia terlahir tak terkalahkan. Terlahir tak terkalahkan. Milei. Pria berbaju hitam itu berkata, dan pedang keabadian ada di tangannya. Menurut legenda, di zaman Cambrian, dia adalah satu-satunya yang selamat dari belenggu 5 dimensi, karena dia secara paksa menahan belenggu 5 dimensi, kemudian membawa pedang keabadian dan bertahan hidup. Namun, apakah dia benar-benar selamat atau tidak, tidak tahu. Milei berkata dengan suara dalam, di sini disebut tanah keabadian, tapi, sejauh yang aku tahu, ini adalah dunia di dalam kitab binatang asing. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata,
kitab binatang asing itu diciptakan oleh orang istimewa itu, tapi apa kamu tahu bagaimana orang istimewa itu menciptakan kitab binatang asing ini? Miley menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pria berbaju hitam berkata dengan ringan, pria istimewa itu menggunakan tempat yang disebut tanah keabadian untuk menciptakan kitab binatang asing, artinya nama asli tempat ini adalah tanah keabadian. Miley berkata dengan suara yang dalam, karena itu disebut tanah keabadian, itu berarti ada pedang keabadian di sini. Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Miley seperti memikirkan sesuatu, dia melirik Francisca yang berada tidak jauh, lalu berkata, senior, apakah kamu tahu latar belakang hidupnya? Pria berbaju hitam melirik Francisca. Setelah hening sejenak, dia berkata, aku tidak tahu. Miley terdiam. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu berkata lagi, namun, aku tahu dia ada di sini sejak awal, mungkin lebih awal dari kitab binatang asing. Mendengar ini, Miley terkejut, lebih awal dari kitab binatang asing. Pria berbaju hitam itu mengangguk, ya. Tapi secara rincinya, mungkin hanya kitab binatang asing yang tahu. Dan juga, jika memungkinkan, usahakan jangan menjadi musuh kitab binatang asing itu. Miley bertanya, kenapa? Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, dia tidak sederhana, biar aku beri tahu kamu. Jika bukan karena duta aliran darah langit melindungi kamu, tidak ada yang bisa melindungi kamu di sini, bahkan aku juga tidak bisa bertarung dengannya. Miley sedikit mengernyit, begitu kuat. Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, dia sekarang dalam kondisi terlemah. Setelah dia pulih sedikit, kamu akan menemukan bahwa dia jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan, dan pada saat itu, dia dapat memerintah semua binatang asing di dalamnya. Menurutmu, kamu bisa mengalahkannya? Memerintahkan semua binatang asing. Kelopak mata Miley berkedut, jika kitab binatang asing benar-benar bisa memerintah semua monster, maka itu terlalu menakutkan. Bagaimana cara melawan? Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior, bukan aku ingin menjadi musuhnya, tapi dia terus ingin membunuhku. Aku sudah berjanji pada Sinta, aku akan bergabung dengan binatang asing ini dan bertarung bersama. Pria berbaju hitam berkata dengan ringan, Sinta. Miley bertanya, bagaimana kabarnya? Pria berbaju hitam berkata, aku pernah berhubungan dengan dia dulu. Aku hanya bisa memberitahu kamu, jika kamu kuat, dia adalah sekutu terbaik kamu. Kamu lemah, kamu mengerti sendiri. Miley terdiam. Dia secara alami mengerti, sebenarnya ini juga normal, jika tidak memiliki kekuatan, bahkan sekutu akan menjadi musuh. Dan jika kuat, musuh pun bisa menjadi sekutu. Ini adalah kebenarannya. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba berkata, beda jauh dari kamu. Energi di bawah energi keabadian adalah energi ganda yin yang. Energi yang ini adalah energi kehidupan, dan energi yin, sederhananya adalah energi kematian, energi ganda yin yang, saling membangkitkan dan saling menahan, dan kedua energi ini bukan eksistensi alami, tetapi itu dibentuk dari pelatihan duniawi. Saat berbicara, dia melihat ke arah Miley, dengan bakat dan tubuh fisikmu, kamu pasti bisa mempelajari energi kematian dengan sangat cepat. Setelah kamu menyelesaikan pelatihan, aku akan memberimu peralatan. Peralatan. Mata Miley menyala, dia berkata dengan tergesa-gesa, peralatan apa? Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, kamu berlatih tubuh abadi dulu. Miley tersenyum dan berkata, baik. Harus dikatakan, dia masih sangat menantikannya. Pria berbaju hitam di depannya jelas bukan orang biasa. Mungkinkah harta karun yang diberikan oleh pihak lawan hanyalah harta karun biasa?
Seolah memikirkan sesuatu, Miley berkata dalam hati, "Senior lantai 9, apakah kamu punya harta karun?" Lantai 9 agak waspada, "Bocah, jangan berharap padaku." Miley tersenyum sinis, "Aku hanya bertanya." Lantai 9 berkata, "Aku tidak percaya padamu." Bersambung. Bab 965. Pisau Kematian. Melatih kitab orang mati. Harus dikatakan, energi kematian yang dihasilkan dari kitab orang mati terlalu menakutkan. Sama sekali tidak seperti energi kematian yang dia lihat sebelumnya. Dia pernah melihat energi kematian sebelumnya, tetapi jauh lebih rendah dari energi kematian yang dia latih sekarang. Bisa dikatakan sangat berbeda. Apalagi sekarang dia sudah mengerti mengapa pria berbaju hitam itu mengatakan tubuh fisiknya cocok untuk melatih kitab orang mati. Energi kematian ini akan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Umumnya, tubuh biasa tidak dapat menahannya sama sekali, dan hanya tubuh pedangnya yang dapat menahan energi kematian dan hidup damai dengannya. Di waktu berikutnya, di bawah bimbingan pria berbaju hitam, Miley mulai dengan gila-gilaan melatih kitab orang mati. Di tanah keabadian, di sebuah lembah, ada 3 gunung di sekitar lembah, dan ketiga gunung itu membentuk sudut yang melingkupi lembah. Di lembah, ada berbagai macam bunga berwarna-warni. Sederhananya, ini adalah lautan bunga, di dalamnya ada berbagai macam bunga, terlalu indah untuk dilihat. Di tengah lautan bunga, seorang pria berbaju putih dengan lembut menyiram salah satu bunga berwarna-warni. Pria berbaju putih itu tampak hanya berusia 20-an, berpakaian putih dan bersih. Dia memiliki alis seperti pedang, mata bintang, hidung yang mancung, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dari waktu ke waktu, dan sedikit senyum jahat. Gerakannya sangat lembut, seolah sedang membelai kekasih. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh, melihat seorang wanita berjalan perlahan di pintu masuk lembah. Orang yang datang adalah kitab binatang asing. Pria berbaju putih berkata, "Yang mulia, tunggu sebentar." Kitab binatang asing berhenti. Pria berbaju putih itu merapikan pakaiannya dan berjalan keluar lembah. Dia melirik kitab binatang asing dan berkata sambil tersenyum, "Selamat." Kitab binatang asing memandang pria berbaju putih, "Zuyan, aku butuh bantuanmu." Pria berbaju putih bernama Zuyan bertanya, "Sinta?" Kitab binatang asing mengangguk. Zuyan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona asing, dengan segala hormat, kamu tidak boleh bermusuhan dengan duta aliran darah langit dan Sinta secara bersamaan." Kitab binatang asing berkata dengan nada ringan, "Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh duta aliran darah langit. Dialah yang ingin melindungi manusia yang datang dari luar." Zuyan berkata, "Orang yang melepaskan segel untukmu." Kitab binatang asing mengangguk. Zuyan berkata, "Mengapa ingin membunuhnya?" Kitab binatang asing diam. Zuyan menggelengkan kepalanya. "Manusia ini bisa dikenali oleh duta aliran darah langit, tidak sederhana, kamu." Kitab binatang asing tiba-tiba berkata, "Tubuhnya ada aura pendahulu." Zuyan berkata, "Karena itu, ingin membunuhnya." Kitab binatang asing menggelengkan kepalanya. Dia tidak hanya memiliki aura pendahulu, tetapi juga ruang buku dimensi luas yang ditinggalkan oleh pendahulu. Katanya di dalam ruang buku itu ada cara untuk melawan belenggu 5 dimensi. Belenggu 5 dimensi. Jejak keterkejutan muncul di mata Zuyan. "Apa kamu yakin?" Kitab binatang asing mengangguk. "Meskipun aku terjebak di sini, tapi aku selalu belajar memahami dunia luar." Alasan dia datang kali ini adalah karena dia memiliki ruang buku dimensi luas, dan dikejar oleh orang luar karena ini. Zuyan terdiam. Kitab binatang asing berkata lagi, "Zuyan,
Aku dan tuanku pernah menahan belenggu 5 dimensi untukmu, dan saat itu, tuanku langsung meninggal, dan juga para tuan binatang asing kalian juga meninggal pada waktu itu. Sekarang, tuan sudah tidak ada lagi, kekuatan aku turun drastis, dan aku tidak dapat lagi menahan belenggu 5 dimensi. Zuyan menggelengkan kepalanya, ruang buku mungkin tidak dapat menahan belenggu 5 dimensi. Kitab binatang asing berkata, kamu lupa dengan pendahulu. Mendengar ini, ekspresi Zuyan berangsur-angsur menjadi serius. Pria itu. Waktu itu begitu pria itu masuk, dia langsung menghajar binatang asing yang menduduki peringkat pertama daftar binatang asing di sini. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Kitab binatang asing berkata lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari Tuan, apakah kamu mengerti? Zuyan berkata dengan lembut, memang tidak lebih lemah dari tuanmu. Kitab binatang asing berkata, sekarang, pemuda itu berhubungan dengan duta aliran darah langit dan Sinta, dan aku sekarang berada di kondisi terlemah, aku butuh bantuan kamu. Zuyan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sesama binatang asing, aku tidak ingin saling membunuh. Kitab binatang asing berkata, ya, ini masalah antara para binatang asing kita, tapi Sinta berkolusi dengan manusia dan duta aliran darah langit. Apa-apaan ini? Zuyan menghela nafas pelan, lalu berkata, Nona asing, aku hanya punya satu permintaan, biarkan binatang asing di sini bebas setelah kamu pulih. Kitab binatang asing berkata, baik. Zuyan melihat kitab binatang asing, bersumpah atas nama Tuan. Kitab binatang asing memandang Zuyan, Zuyan berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, aku hanya ingin alasan untuk aku bertindak. Kitab binatang asing berkata, baik, jika aku melanggar sumpahku, tuanku tidak akan pernah terlahir kembali. Zuyan mengangguk, kamu kembalilah. Saat waktunya bertindak, aku akan bertindak. Kitab binatang asing berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Zuyan tiba-tiba berkata, pergi cari Biksi, jangan biarkan dia bergabung dengan Sinta. Kitab binatang asing mengangguk, aku hendak mencarinya. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Di sisi lain, jauh di pegunungan, di atas rerumputan hijau, seorang pria bersandar pada pohon buah-buahan hijau. Pria itu menyilangkan kakinya dan memegang sekat buah-buahan hijau di tangannya, makan dengan nikmat. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari samping. Sinta datang. Melihat Sinta, pria itu berhenti, dia melihat ke arah Sinta, ada apa? Sinta tersenyum dan berkata, Biksi, kamu tahu kenapa aku di sini? Pria itu tertawa, bagaimana cara kamu menggerakkan hatiku? Sinta berkata, duta aliran darah langit. Pria itu menggelengkan kepalanya, dia belum bangun, belum cukup. Sinta menatap pria itu, tubuh pemuda itu ada ruang buku peninggalan pendahulu. Biksi tersenyum dan berkata, lalu. Sinta berkata, satu-satunya yang bisa melawan belenggu 5 dimensi di dunia ini adalah pendahulu. Namun, dia telah menghilang, hanya menyisakan ruang buku, dan ruang buku ini pasti adalah kunci untuk melawan belenggu 5 dimensi. Biksi diam. Sinta berjalan ke depan Biksi, kamu memiliki dua pilihan, mengikuti kitab binatang asing, dan pergi bersamanya untuk merampok ruang buku, tetapi kamu pasti tidak percaya pada wanita itu. Dulu tujuan tuannya menyusun kitab binatang asing itu, untuk apa? Untuk menemukan tempat yang cocok untuk kita tinggali, tuannya memperlakukan kita dengan baik, memperlakukan kita sebagai kerabat, tapi bagaimana dengan dia? Kamu pikir dia akan seperti itu? Dan juga, jika kita mengakui orang lain sebagai tuan, bukankah kita menjadi budak yang dibesarkan oleh orang lain? Apakah kamu bersedia menyerahkan nasib kamu kepada orang lain?
Bixi tersenyum dan berkata, tidak. Namun, alasan ini tidak cukup. Sinta berkata, menara kecil itu telah mengenalinya sebagai tuan, dan menara kecil itu adalah kunci untuk membuka ruang buku. Selain itu, dia telah diakui oleh istana orang mati, dan sekarang dia menerima warisan itu. Mendengar ini, mata Bixi sedikit menyipit. Istana orang mati. Di zaman binatang asing merajalela, manusia sebenarnya tidak lemah, dan yang terkuat di antara mereka tentu saja adalah orang istimewa itu. Tidak ada yang tahu identitas orang istimewa itu, dan juga tidak tahu apakah orang lain itu adalah pria atau wanita. Tentu saja, kecuali kitab binatang asing, tapi bagaimanapun, kitab binatang asing tidak pernah membicarakan tuannya kepada orang luar. Selain orang istimewa itu, ada juga beberapa master manusia yang luar biasa dan berbakat di zaman itu. Yang di istana orang mati adalah salah satunya. Sinta tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Bixi berkata, aku belum berjanji padamu. Di kejauhan, Sinta berkata dengan ringan, aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, sisanya terserah kamu. Di tempat, Bixi hening. Istana orang mati. Di istana, Mile sedang duduk bersila di tanah. Saat ini, dia memancarkan energi hitam yang aneh di sekelilingnya. Energi kematian. Sekarang dia telah mengembangkan energi kematian, tetapi ini baru permulaan, karena yang harus dia lakukan sekarang adalah mengendalikan energi kematian ini. Ini bukanlah hal yang sederhana. Segera, kulit Mile mulai menghitam, tetapi tidak butuh waktu lama, kulitnya perlahan kembali normal. Pada saat ini, aura yang kuat mulai keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Menelan energi kematian untuk memperkuat diri, setelah energi kematian ditelan olehnya, tidak langsung hilang, masih ada di dalam tubuh, bisa dikatakan tidak ada habisnya. Aura yang terpancar dari tubuh Mile semakin lama semakin kuat, pada akhirnya aura itu bukan lagi aura yang seharusnya dimiliki oleh alam hidup mati. Dan begitulah, berlangsung sekitar 3 jam. Boom! Energi dingin yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh Mile. Alam misteri surgawi. Saat ini, Mile membuka matanya berubah menjadi hitam pekat, seperti lubang hitam, dan juga memancarkan energi hitam, sangat menakutkan. Mile berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh semangat, alam misteri surgawi. Aku tidak pernah menyangka hanya dengan berlatih suatu teknik pelatihan, membuat tingkatan alamku naik secara brutal. Saat ini, pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, sebenarnya bisa lebih tinggi, tapi peningkatan tingkatan alam perlu secara bertahap, kalau terlalu cepat akan buruk, jadi aku barusan menekan sebagian kekuatan energi kematian. Mile mengangguk, aku mengerti. Pria berbaju hitam berkata, sekarang coba gunakan metode yang aku ajarkan untuk mengedarkan energi kematian di tubuhmu. Mile mengangguk, aku juga menantikannya. Saat dia mengatakan itu, matanya perlahan tertutup, dan terjadi keheningan. Tiba-tiba, energi kematian yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Ini seperti tumpukan kabut, sangat aneh. Mile tertegun, lalu menatap pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam berkata dengan lembut, tubuh abadi, bahkan aku tidak bisa membunuh kamu yang sekarang. Tentu saja, kekuatanku saat ini dan dulu sangat berbeda. Mile dengan cepat menatap Francisca yang sedang menjilati manisan Hau tidak jauh di sana. Senior, bisakah dia membunuhku? Pria berbaju hitam itu berkata, bisa. Mile. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia adalah pengecualian. Mile mengangguk, Francisca memang agak spesial. Dia melirik tubuhnya, bisa dibilang, sejauh ini,
mayat hidup itu sama sekali tidak mungkin bisa membunuhnya. Saat ini, pria berbaju hitam berkata, "Kamu harus ingat, keadaanmu ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Oleh karena itu, saat menghadapi musuh, usahakan bunuh lawan dalam keadaan ini." Miley berkata, "Senior, apakah ada cara lain untuk menggunakan energi kematian ini?" Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada, tubuh abadi dianggap sebagai pertahanan. Jika memiliki pertahanan, secara alami akan menyerang. Namun, kamu harus mengandalkan sesuatu." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah kotak hitam muncul di depan Miley. Miley bertanya dengan cepat, "Senior, benda apa ini?" Pria berbaju hitam berkata, "Buka dan lihatlah." Miley mengangguk, dia membuka kotak itu. Di dalam kotak itu, ada pisau sepanjang 4 kaki. Pisau ini sepertinya terkondensasi dari energi kematian, dan terlihat sedikit ilusi. Pria berbaju hitam itu berkata pelan, "Pisau kematian, saat belenggu 5 dimensi datang, banyak makhluk hidup mati secara tragis. Aku membentuknya dengan menggunakan energi kematian makhluk hidup ini, bisa berubah sesuai keinginan majikannya." Saat berbicara, dia melihat ke arah Miley, ada miliaran energi kematian di bilah ini, tidak habis-habisnya dan tidak akan habis. Hanya orang yang telah mempraktikkan kitab orang mati yang dapat menggunakannya. Jika saat ini aku menggunakan bilah ini, tanah keabadian ini akan menjadi tanah kematian dalam sekejap. Bersambung.